Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Mari kita memuja dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan taufiknya lah, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita, terlebih khusus kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan contoh teladan buat kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit wejaan, sedikit tausiah tentang persiapan bulan suci Ramadan. Anak sekalian, yang namanya persiapan sudah pasti kita semua menyiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Anak sekalian, kita sudah pasti kalian sudah mengetahui yang namanya sepak bola. Sepak bola itu sebelum pemain masuk lapangan atau bertanding, mereka sudah mempunyai persiapan-persiapan, termasuk pemanasan yang banyak. Bahkan lebih banyak pemanasannya daripada main intinya di dalamnya. Bahkan lebih banyak pemanasannya, bahkan pun dia tidak ikut dalam bertanding. Oleh karena mengapa? Karena persiapan ini sangat perlu. Olehnya itu sama halnya dalam bulan suci Ramadan. Untuk menyiapkan diri dalam bulan suci Ramadan perlu ada persiapan, perlu ada pemantapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Buat apa persiapan itu? Agar supaya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi apa-apa yang lainnya, sekaligus kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah fisik kita, jiwa kita. Ada dua, fisik dan rohani kita. Apa yang dimaksud fisik adalah yang membantu rohani kita dalam melaksanakan ibadah, yaitu kesehatan. Sehingga Nabi SAW mengatakan bahwa kesehatan seseorang sebahagian daripada keimanan dalam melaksanakan ibadah. Begitu pentingnya dalam kesehatan ini dalam ibadah kita. Yang kedua, rohani kita, jiwa kita. Olehnya itu dalam keadaan yang seperti ini, mari kita membersihkan jiwa kita. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Mari kita mengambil keadaan ini dengan penuh keikhlasan dan melaksanakan ibadah. Dengan ikhlas maka rohani jiwa kita akan mendapatkan ibadah nanti yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Olehnya itu kata Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan, mereka akan diharamkan jasadnya, tubuhnya masuk dalam api neraka. Ini baru kita bergembira, belum masuk dalam bulan suci Ramadan, tapi bergembira di sini karena kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dalam ibadah kita. Ya. Ibadah di sini dalam bulan suci Ramadan banyak. Semua sifat-sifatnya yang berbuat kebaikan, maka itu adalah ibadah. Apa yang ibadah yang biasa kita sering lakukan? Yang pertama adalah bacaan Al-Quran. Ya. Kita tahu dalam satu huruf dalam Al-Quran ketika seseorang membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala 10. Ya. Jadi kalau 2 huruf bahkan 3 huruf sudah 30 pahala yang disiapkan oleh Allah. Nah di dalam bulan suci Ramadan Allah akan melipat gandakan pahalanya itu menjadi 10 kali lipat. Maka 1 huruf dalam Al-Quran dalam bulan suci Ramadan kita baca akan mendapatkan 100 kali lipat pahala yang begitu besar. Apalagi kalau 1 lembar, 2 lembar, sampai per juz-juz. Bahkan mudah-mudahan anak yang mampu melaksanakan membaca Al-Quran 30 juz
dalam bulan suci Ramadan, atau tamat 1 kali Al-Quran. Yang kedua, salat. Yang harus kita perbanyak adalah salat kita. Ya. Salat fardu, salat sunnah. Oleh karena dalam bulan suci Ramadan orang yang melakukan salat sunnah, maka pahalanya sama pada salat fardu di luar bulan suci Ramadan. Olehnya itu anak sekalian, yang sering kita tekankan dulu di sekolah, kami paksa para guru-guru, kami memaksa untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Inilah waktunya untuk mempersiapkan melaksanakan ibadah itu karena pahalanya sangat besar. Yang kedua, yang ketiga adalah tentang ibadah zikir kita. Zikir ini mendapatkan pahala yang besar sekaligus memurnikan hati kita, termasuk istighfar, berbanyak istighfar. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita akan dikeluarkan dari wabah ini sehingga mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, mari kita menghindari apa yang merusak ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Apa sekalian yang merusak ibadah kita dalam bulan suci Ramadan? Di antaranya kata Nabi SAW, tidak sedikit dari umatku melaksanakan puasa, kecuali mereka mendapatkan jual atash, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus dari mereka. Mereka berpuasa, mereka menahan lapar dan haus, tapi mereka cuma itulah yang didapatkan selama ini. Mereka tidak mendapatkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu. Yang mana itu adalah mereka berpuasa tapi mereka tetap berbohong. Ditanya dalam begini dan sebagainya, tapi dia menyangka dia berbohong apa yang dia sebenarnya. Yang kedua, mereka berpuasa tapi tidak menahan dari pandangannya apa-apa yang diharamkan. Ya, banyak ketika kita keluar dari rumah, jangankan keluar dari rumah, apa yang diharamkan dilihat oleh Allah di HP kita saja, anak sekalian. Banyak hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bisa kita dilihat. Dalam berpuasa ketika kita melihat itu, maka mengurangi pahala ibadah puasa kita dalam bulan suci Ramadan. Anak sekalian, inilah wedaan atau tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Olehnya itu sebagai kesimpulan, anak sekalian, dalam video ini saya memberikan tugas buat anak sekalian. Dalam satu kelas 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, memberikan kesimpulan dalam bentuk video. Nanti dikirimkan ke wali kelasnya, baru diteruskan sama saya. Yang kedua, anak sekalian, jangan lupa mengisi Google Form yang akan disiapkan oleh wali kelasnya nanti. Iya, di situ ada beberapa amalan-amalan bulan suci Ramadan, mulai sholatnya, ibadah-ibadahnya, salat tarawihnya, kultumnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah nanti ini hanya sebagai penilaian bagi guru PAI dan kami akan ambil nilainya. Olehnya itu anak sekalian, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.